Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu pandan panggang. Ini rasanya juara banget, beneran enak, super lembut, nggak seret, moist, dan sangat empuk. Buatnya gampang, anti gagal, tanpa menggunakan SP, baking powder, dan soda kue. Penasaran gimana cara aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama siapkan margarin sebanyak 280 gram. Kalau aku di sini di mix ya dengan butter. Jadi jumlah margarinnya 200 gram, butternya 80 gram. Kemudian tambahkan gula pasir yang udah di blender sebanyak 210 gram. Kalau misal mau pakai gula halus itu juga boleh ya teman-teman. Pakai gula pasir biasa pun juga bisa, tapi waktu memixernya lebih lama. Oke, ini kita mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang 2 kali lipat dan berubah warna. Kalau aku di sini sekitar 10 menit aja udah cukup ya. Nah, selang 1 menit ini kita rapikan dulu pinggiran wadah karena banyak margarinnya yang menempel, dan lanjut di mixer kembali. Setelah kurang lebih 10 menit, turunkan kecepatan mixer, kemudian tambahkan telur sebanyak 4 butir. Kita masukkan satu persatu agar adonannya tidak mengeluarkan minyak. Dan untuk waktunya sekitar 30 detik aja ya. Jadi asal rata gitu teman-teman. Oh iya, perlu diingat ketika kita memixer margarin tadi disesuaikan ya teman-teman. Kalau misal pakai gula pasir biasa itu sekitar 15 menit atau bahkan bisa lebih. Dan kalau pakai gula yang di blender atau gula halus itu 10 menit aja udah cukup. Jadi boleh disesuaikan. Setelah semua telurnya masuk, adonannya udah rata, kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 280 gram, setara kurang lebih 28 sendok makan. Ini untuk tepung terigunya udah diayak ya. Kita tambahkan ke adonan sedikit demi sedikit, dan sambil dimixer kecepatan paling rendah. Jadi untuk memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama, agar adonannya tidak mudah turun. Dan ini kita tambahkan sisanya. Oke, aku langsung aja semuanya ya. Oke, ini kita rapikan dulu pinggiran wadahnya karena banyak tepung yang menempel ya teman-teman. Seperti ini. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali sebentar aja asal rata. Setelah rata, kemudian kita tambahkan minuman soda. Ini aku pakai Sprite ya. Pastikan baru dibuka agar soda yang ada di minuman masih fresh. Oke, kita tuang sekitar 100 ml aja ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus, kurang lebih 65 ml. Lalu tambahkan pasta pandan sebanyak 1 sendok teh atau secukupnya. Nah, ini kita mixer ya, cukup kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Oke, aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Di sini gunakan metode aduk balik ya teman-teman untuk mempermudah. Agar warnanya lebih terang, ini aku tambahkan sedikit pewarna hijau di mix dengan warna coklat. Opsional aja ya teman-teman, jika mau di skip boleh. Ini kita aduk lagi hingga rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini, konsistensinya masih lumayan kental ya. Oke, adonannya udah selesai, siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 8. Oles margarin, tabur tipis dengan tepung terigu. Kalau mau dioles pakai Carlo itu lebih baik ya. Disesuaikan aja.
Dan kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, diratakan. Dan kita tusuk menggunakan penusuk sate untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Oke, kalau udah dihentak-hentakan juga. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Kita letakkan di rak bawah, dipanggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 menit. Kemudian lanjut panggang lagi di api atas aja selama 10 menit atau hingga permukaannya kering. Disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah ini kalau aku sekitar 60 menit udah mateng ya. Untuk cara mengeceknya, teman-teman tinggal tepuk-tepuk aja permukaannya. Kalau sudah tidak bunyi kres-kres, tidak berbekas, tandanya sudah matang. Kalau dites tusuk juga bisa, akan kering seperti ini, tidak ada adonan yang menempel. Dan langsung aja kita keluarkan dari oven. Jadi di sini aku nggak perlu disisir ya, cukup aku hentak-hentakan dan diputar seperti ini. Tujuannya agar pinggirannya itu mulus teman-teman. Lalu beri alas dan dibalik. Lanjut kita lepaskan loyangnya. Kalau ngolesnya rata insya Allah nggak lengket. Wow, Masya Allah hasilnya cantik banget. Mengembang sempurna. Ketika disentuh menul-menul. Tuh bolunya berasa lembut banget ya. Dan setelah dingin lanjut kita potong-potong. Ini bisa untuk ide jualan, per loyang ataupun per potong ya teman-teman. Harga jual disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang digunakan. Karena udah pasti beda-beda. Dan ini hasilnya. Masya Allah, seratnya beneran halus banget. Pori-porinya itu kecil, bahkan gak terlihat teman-teman. Tuh, moist, empuk dan lembut. Aku coba belah. Beneran cantik banget hasilnya. Teman-teman harus cobain resep ini di rumah, insya Allah anti gagal. Oke, untuk rasanya gimana? Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini enak banget, manisnya pas, pandannya berasa, teksturnya super empuk, super lembut, super moist, gak seret sama sekali. Beneran ini enak banget. Teman-teman harus cobain ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.